Lalu kita masuk pada eh, pembahasan yang selanjutnya. Ini ada dua lagi yang kaitannya hampir sama, yaitu apakah boleh niat puasa Syawal digabung dengan qadha. Nah, puasa qadha ya, puasa Ramadan ya, atau niat puasa Syawal digabung dengan puasa sunnah. Nah, ini ada perbedaan hukum dan juga masing-masingnya ada perbedaan pendapat. Nah, tapi akan saya jelaskan yang insya Allah banyak disepakati oleh para ulama. Untuk yang pertama terkait dengan niat puasa Syawal digabung dengan qadha Ramadan. Nah, seperti itu. Itu secara tarjihi, kalau saya memperbandingkan beberapa pendapat ulama, sependek pembacaan saya, banyak ulama yang tidak memperbolehkan adanya penggabungan niat antara puasa 6 hari Syawal dengan puasa qadha Ramadan. Ya. Nah, persoalan penggabungan niat itu di dalam fikih disebut tasyrikun niyah atau al-jam'u baina ibadatain biniyatin wahidah, menggabungkan pelaksanaan dua ibadah dengan satu niat, atau at-tasyrik atau al-indiraj, seperti itu. Nah, ulama yang tidak memperbolehkan karena apa? Karena dua alasan atau dua argumentasi. Argumentasi pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa al-jam'u baina ibadatil wajib was sunnah ghairu makbulah. Jadi menggabungkan niat ibadah wajib dengan ibadah sunnah itu tidak boleh. Jadi teman-teman di waktu duha, teman-teman bablas tidurnya sampai masuk waktu duha, belum sholat subuh. Akhirnya di waktu duha itu teman-teman niat sholat subuh karena terlambat, ya kalau gitu sekaligus sholat sunnah duha. Itu tidak boleh, karena itu menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Nah, tetapi ada penjelasan lain. Penjelasan lainnya adalah apabila ada dua ibadah yang memiliki maksud tersendiri, maksudnya dia memiliki niat tersendiri. Bagaimana ya membahasakannya? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan adalah wa ammal jam'u baina ibadatain maksudatain bidzatihima. Nah, jadi adapun menggabungkan dua ibadah dengan yang yang dia itu sebenarnya memang punya niat spesifik tersendiri. Nah, itu secara tersendiri masing-masingnya, secara mustakil lah, secara sendiri-sendiri, maka itu tidak boleh, seperti itu. Nah, seperti sholatul zuhri warawati biha. Jadi teman-teman mau sholat zuhur dan juga sekaligus sholat rawatib. Jadi kan ada ulama yang berpendapat sholat qobliyah sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, kalau kita saya sholat zuhur sekalian sholat sunnah qobliyah, itu tidak boleh. Karena masing-masing itu sudah ada niatnya tersendiri, seperti itu. Tetapi kalau yang satunya itu ghairu maksudah, maka itu boleh. Contohnya apa? Contohnya kita datang ke masjid, kemudian kita langsung sholat sunnah 2 rakaat. Itu juga bisa mencakup sholat tahiyatul masjid. Karena pada hakikatnya sholat tahiyatul masjid itu ghairu maksudah. Tidak ada dalam hadis menyebutkan langsung sholatu tahiyatil masjid, itu tidak ada. Tapi itu ghairu maksudah. Disebut ghairu maksudah itu tidak harus punya niat yang spesifik, keinginan yang spesifik, ya. Jadi niatnya ya sholat tahiyatul masjid itu adalah ketika datang di tempat yang suci, kita menyibukkan diri dengan sholat atau beribadah terlebih dahulu. Maka dengan mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah qobliyah itu sudah termasuk mencakup sholat tahiyatul masjid. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya mandi junub di hari Jumat. Nah, mandi junub di hari Jumat dengan niat mandi junub
itu yatadakhal. Itu sudah serta-merta kita juga mengerjakan sunnahnya mandi wajib. Bagi ulama yang mengatakan mandi wajib di hari Jumat itu sunnah ya. Sunnahnya mandi wajib di hari Jumat. Jadi sunnahnya mandi wajib di hari Jumat itu bukan sesuatu yang maksud bidzati, tetapi untuk menghormati Jumat itu. Tapi kalau kita mengerjakannya dalam rangka junub sekaligus mandi wajib di hari Jumat, kita mendapatkan dua-dua halnya. Nah, dalam hal ini maka tidak boleh menggabungkan antara yang Syawal dengan yang dengan qada Ramadan. Karena qada Ramadan punya maksudnya tersendiri, Syawal juga punya maksudnya sendiri. Jadi Syawal kan memang terkhusus pada bulan Syawal itu sendiri. Nah, dia tidak boleh digabungkan seperti itu. Tapi ada yang boleh, ada yang memperbolehkan, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i nanti juga bisa dilihat penjelasannya dari pandangan Ustadz Abdus Somad. Nah, juga dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Ashqar kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan bahwa yang penting boleh, tapi terkhusus bagi yang sulit mungkin ya. Barangkali kalau sepembacaan dan sependengaran saya, bagi yang sulit untuk mengerjakannya secara mutatabah, secara berurutan, maka boleh mengerjakan, misalnya dia butang puasa 6 hari pas, maka boleh dia mengerjakannya, mengerjakan puasa qada Ramadan di bulan Syawal, dan nanti itu sudah dianggap atau akan juga sudah berhak mendapatkan pahala puasa 6 hari bulan Syawal. Tetapi dengan syarat niatnya cuma satu, tidak boleh niatnya dua, dan yang diniati adalah puasa wajibnya, seperti itu. Jadi puasa wajibnya yang diniatkan ketika berpuasa. Jadi saya berpuasa mau membayar qada Ramadan. Nah, kalau itu nanti dikerjakan dalam pandangan mazhab ini, itu nanti sudah masuk juga puasa 6 Syawal meskipun tidak diniatkan seperti itu. Jadi harus yang as-sunnah tahta al-wajib. Jadi sunnah itu di bawah atau dinaungi yang wajib. Tapi itu berbeda dari pandangan banyak ulama. Kalau banyak ulama sepembacaan saya itu tidak memperbolehkan kalau qada Ramadan. Berbeda halnya dengan kalau dengan puasa Senin Kamis. Nah, itu tadi ya. Kalau puasa Senin Kamis, karena puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang ghairu maqsudah. Di dalam satu fatwa yang dikeluarkan disebut itu ghairu maqsudah. Ghairu maqsudah karena pada hakikatnya Rasulullah dalam hadisnya terkait dengan puasa Senin Kamis itu, Rasulullah suka mengerjakan puasa di hari Senin dan di hari Kamis itu karena apa? Karena pada hari itu diangkat catatan-catatan kebaikan yang dilakukan oleh orang. Nah, jadi bukan karena ada perintah langsung harus puasa Senin atau harus puasa Kamis, tetapi memang Rasulullah senang atau menyunahkan puasa di hari itu karena alasan yang demikian. Jadi karena ada karena pada hari itu diangkatnya catatan amalan-amalan kebaikan orang, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh para hamba. Maka apabila kita mengerjakan puasa Syawal bertepatan dengan hari Senin dan hari Kamis, maka itu bisa kita juga mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Nah, makanya kan dikatakan di sini dalam fatwa itu, fa idza taqarrara hadza fa'lam annahu la haraja fil jam'i baina siyamil itsnaini wal khamis. Karena berdasarkan hal ini maka ketahuilah tidak ada halangan atau tidak ada celaan untuk menggabungkan antara puasa Senin Kamis wa baina shaumin akhar dengan puasa yang lain, yaitu puasa Syawal atau juga itu puasa Syawal. Li'anna shauma yaumal itsnain wal khamis innama ustuhibba likaunihima yaumaini turfa'u fihima al-a'mal. Di mana karena apa? Karena puasa di hari Senin dan Kamis sesungguhnya saja dianjurkan
disebabkan karena pada kedua hari ini diangkatnya amalan-amalan hamba-hamba. Fa'ahabban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyamaha liturfa'a a'maluhu wa huwa sha'im. Sehingga Rasulullah senang berpuasa pada hari ini karena Rasulullah mau ketika diangkat amalan-amalannya dia dalam keadaan puasa, seperti itu. Berdasarkan hadis apa? Innal a'mal turfa'u yaumal itsnain wal khamis fa ahabbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Sesungguhnya amalan-amalan itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, maka dalam hal itu saya senang apabila ketika amalanku diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua perbedaan. Jadi kalau menggabungkan niat qadha dan sunnah Syawal itu tidak diperbolehkan. Sementara kalau yang puasa sunnah Syawal dengan sunnah Senin Kamis itu diperbolehkan. Tapi niatnya cukup dengan puasa sunnah Syawal saja. Nah, nanti insya Allah akan sudah mendapatkan kedua-duanya. Jadi ada kategori maksudah dan ghairu maksudah itu. Wallahu a'lam bishawab.